tata cara sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat zuhur. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu sholat zuhur dan kapan waktunya. Sholat zuhur itu merupakan salah satu sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat. Dalam fikih itu sendiri, arti dari fardu itu adalah suatu kewajiban yang apabila dikerjakan itu mendapat pahala dan apabila ditinggalkan itu mendapat dosa. Itu namanya fardu. Nah, untuk waktu dari sholat zuhur itu sendiri itu adalah wa waqtuha min zawali syamsi ila ayyashwira dhillu kulli syai'in mithlahu. Yaitu min zawali syamsi. Lengsernya matahari ke barat, artinya sudah jam 12 lewat. Mulai dari lengsernya atau condongnya matahari ke arah barat, ila ayyashwira dhillu kulli syai'in mithlahu, hingga bayangan suatu benda itu sama panjangnya seperti benda tersebut. Jadi waktu dari sholat zuhur itu adalah mulai dari lengsernya matahari ke arah barat sampai bayangan suatu benda itu sama seperti benda itu sendiri. Artinya, jika ada suatu benda yang ditegakkan dan terkena sinar matahari, sedangkan panjang dari bayangan sama seperti panjang dari bendanya itu, maka itu sudah merupakan akhir dari waktu sholat zuhur. Jadi untuk mengukur waktu dari sholat zuhur itu dengan menggunakan benda yang ditegakkan. Jika bayangannya itu sama panjangnya sama seperti benda itu, maka itu merupakan akhir dari waktu dari sholat zuhur itu sendiri. Dan masuk pada waktu sholat berikutnya, yaitu sholat asar. Nah, setelah itu kita akan membahas tata cara sholat zuhur. Sebelum sholat, kita diharuskan berdiri, karena berdiri itu merupakan salah satu dari rukun sholat itu sendiri. Nah, berdiri ini wajib dilakukan dalam sholat fardu bagi yang mampu. Nah, jika tidak bisa berdiri, ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk berbaring terlentang. Jika tubuh kita itu tidak mampu untuk melakukan rukunnya sholat yang berupa berdiri pada sholat fardu. Jadi pertama-tama kita harus berdiri tegak menghadap ke kiblat. Karena di Indonesia ini merupakan negara Asia Tenggara, maka arah kiblatnya itu berada di arah barat, agak condong ke arah kanan sedikit. Setelah itu kita mempersiapkan niat. Usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, ini niat sholat sendirian. Dan bagaimana jika menjadi imam? Maka niatnya usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Dan juga jika menjadi makmum, maka niatnya usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sebenarnya niat ini letaknya adalah fil qalbi, dalam hati, yang dilakukan bersamaan ketika takbiratul ihram. Wa talaffudzu biha sunnatun. Sedangkan melafatkan niat sebelum takbiratul ihram itu sunnah untuk menguatkan hati dan menolak dari sifat was-was. Nah, setelah itu barulah dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram itu sendiri harus muqaranah dengan niat, artinya dibarengkan dengan niat. Mulai dari awal takbir sampai akhir takbir. Allahu Akbar itu harus berbarengan dengan niatnya itu sendiri. Ketika takbiratul ihram ini disunnahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Mengangkat tangan ketika takbir itu hanya terdapat pada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal dan bangun dari tahiyat awal. Nah, itu disunahkan mengangkat tangan. Nah, takbir selain dari keempat tempat tersebut tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Seperti ketika takbir intikal ketika akan sujud, ataupun ketika akan duduk di antara 2 sujud, itu tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Jadi 4 tempat yang diperkenankan atau disunahkan mengangkat tangan, yaitu takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan bangun dari tahiyat awal. Itu saja. Nah, setelah takbiratul ihram, itu posisi tangan bersedekap. Artinya bersedekap itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang pergelangan tangan kiri. Dan meletakkan kedua tangan tersebut di antara dada dan pusar. Pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Jarak antara kedua kaki itu renggang sekitar 1 jengkal atau 1 kepalan tangan. Ini merupakan posisi bersedekap. Disunnahkan.
Sunnah ini merupakan sunnah hayat. Setelah itu disunnahkan membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah membaca doa iftitah itu membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Artinya perkara yang harus ada dalam sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan doa iftitah tadi yang merupakan sunnah hayat. Nah, ketika akan membaca surat Al-Fatihah tersebut, disunnahkan membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara lirih atau syir, suara disamarkan. Nah, untuk bacaan Al-Fatihah itu sendiri dibaca jahar apabila sholatnya itu menjadi imam. Itu dibaca jahar atau keras. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunnahkan, sunnah hayat ini, membaca takmin atau membaca amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek pada rakaat pertama dan rakaat kedua selain dari makmum. Jika menjadi makmum, pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu tidak disunahkan membaca surat-surat pendek karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh bacaan imam. Jadi disunatkan membaca surat pendek itu pada rakaat pertama dan kedua bagi seseorang yang sholat selain makmum. Juga disunahkan untuk mengeraskan bacaan yang sepatutnya keras dan mengecilkan atau memelankan suara yang sepatutnya bacaan itu harus pelan. Seperti membaca takbir itu keras. Membaca Fatihah bagi imam itu harus jahar keras. Membaca amin. Membaca surat pendek bagi imam itu harus keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, setelah membaca surat pendek maka kemudian disunahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun lainnya. Kemudian ruku. Ruku ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Artinya suatu perkara yang tidak boleh tertinggal. Harus dikerjakan. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Artinya tangan kanan memegang lutut kanan dan tangan kiri memegang lutut kiri. Punggung itu harus lurus, rata. Disunahkan membaca doa tasbih 3 kali yang berupa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih.
Nah, dalam ruku itu harus ada tumak ninah. Tumak ninah itu adalah berdiam sejenak. Artinya tidak terburu-buru. Tumak ninah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Harus dilakukan, artinya diam sebentar. Diam sejenak, tidak terburu-buru langsung kepada rukun setelahnya. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama halnya seperti takbiratul ihram. Dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. I'tidal ini merupakan rukun sholat juga. Suatu perkara yang tidak boleh ditinggal dalam sholat. Perkara pokoknya. Posisi dalam i'tidal itu sendiri, kedua tangan dilepas. Ditaruh di sebelah pinggang atau tidak dalam posisi bersedekap lagi, seperti ketika saat membaca Al-Fatihah. Akan tetapi dilepas di sebelah pinggang masing-masing. Ketika i'tidal di sini membaca doa, disunahkan membaca doa. Doanya berupa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumak ninahnya juga. Artinya berdiam sejenak. Tidak boleh langsung kepada sujud. Tumak ninah merupakan salah satu rukun dari sholat. Rukun yang harus ada pada ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan sujud. Itu harus ada tumak ninahnya. Nah, setelah i'tidal mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Nah, ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan sama halnya seperti takbiratul ihram. Nah, kan tetapi langsung sujud. Posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Mana saja anggota dari sujud itu sendiri, yaitu dahi beserta hidung harus menempel lantai. Kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Posisinya harus menempel kepada lantai. Itu merupakan anggota sujud. Mata ketika sujud itu tetap terbuka. Dahi dan hidung menempel ke tempat sujud. Meletakkan kedua tangan dan jari tangan ke lantai sejajar pundak atau juga bisa sejajar dengan telinga. Jari tangannya dirapatkan sehingga menghadap kiblat. Kedua lutut menempel ke lantai. Tumit dirapatkan. Jari kaki ditempel ke lantai dan ditekuk sehingga jari-jari tersebut menghadap kiblat. Kedua telapak kaki tegak lurus. Dan bersikap i'tidal dalam sujud. Maksudnya i'tidal dalam sujud itu adalah punggung lurus serta paha tegak ke atas. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumak ninah sejenak. Artinya tidak buru-buru kepada rukun setelahnya. Berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk duduk di antara dua sujud. Posisi duduk di antara dua sujud ini adalah posisi duduknya disebut sebagai posisi iftirosh. Artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Ada alasnya, entah itu berupa kaki kiri atau kedua kaki kanan dan kiri, yang dijadikan tumpuan untuk duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, sama seperti posisi kaki saat bersujud. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Yang penting, posisi duduk harus dalam keadaan duduknya itu beralaskan. Jadi duduk dalam sholat itu semuanya memakai duduk iftirosh, kecuali pada duduk akhir sholat, yaitu pada tahiyat akhir. Itu duduknya duduk tawarruk. Saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa berupa Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumak ninah. Tumak ninah harus ada pada saat duduk di antara dua sujud karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumak ninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut.
Nah, kemudian takbir intikal, Allahu Akbar. berdiri bangkit untuk melaksanakan rokaat kedua. Itu tandanya rokaat yang pertama telah selesai. Posisinya kembali bersedekap. Kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah, yang mana disunnahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu, sama seperti pada rokaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek pada rokaat kedua selain dari makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Setelah membaca surat pendek, kemudian ruku. Disunnahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunnahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Dalam ruku itu sendiri, pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Punggung itu harus lurus, rata. Disunnahkan membaca doa tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah, diam sejenak. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak, dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. Disunnahkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, setelah i'tidal mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Langsung sujud. Posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak. Artinya tidak buru-buru kepada rukun setelahnya. Berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk duduk di antara dua sujud. Posisi duduk di antara dua sujud ini adalah posisi iftirosh. Artinya duduknya itu beralaskan kaki kiri atau kedua kaki kanan dan kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat. Sama seperti posisi kaki saat bersujud. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa, diharuskan tumakninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat awal. Nah, dalam duduk tahiyat awal ini, Posisi duduknya, posisi iftirosh, artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian, bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran, seperti halnya angka 5 dalam bahasa Arab. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas, dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. nah dalam tahiyat awal itu bacaan tasyahud awal ini hanya sampai kepada salawat kepada Nabi. Ketika sampai kepada bacaan illallah, itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan takbir qiyam atau takbir intikal Allahu Akbar. Nah, ketika takbir intikal atau takbir qiyam, yaitu takbir bangun setelah duduk tahiyat awal, ini disunahkan mengangkat tangan seperti halnya saat takbiratul ihram, sejajar pundak atau telinga. Lanjut berdiri untuk melanjutkan rakaat yang ketiga. Nah, dalam posisi berdiri, ketika rakaat yang ketiga, ini posisinya bersedekap dan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk rakaat yang ketiga tersebut tidak disunahkan membaca surat pendek. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah itu langsung takbir intikal untuk ruku di rakaat yang ketiga ini. Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Kemudian ruku. Ruku ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Artinya suatu perkara yang tidak boleh tertinggal. Disunahkan membaca doa tasbih 3 kali yang berupa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Tumakninah itu adalah berdiam sejenak. Artinya tidak terburu-buru. Tumakninah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Harus dilakukan, artinya diam sebentar. Diam sejenak, tidak terburu-buru langsung kepada rukun setelahnya. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan. Dan disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. I'tidal ini merupakan rukun sholat juga. Suatu perkara yang tidak boleh ditinggal dalam sholat. Ketika i'tidal di sini membaca doa. Disunahkan membaca doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumakninahnya juga. Artinya berdiam sejenak. Nah, setelah i'tidal mengucapkan takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Nah, ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Akan tetapi langsung sujud. Posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Disunahkan membaca tasbih 3 kali.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk duduk di antara dua sujud. Saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Diharuskan tumakninah. Tumakninah harus ada pada saat duduk di antara dua sujud karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Nah, kemudian takbir intikal, Allahu Akbar. posisinya kembali bersedekap. Kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah yang mana disunnahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu. Sama seperti pada rakaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk rakaat yang keempat ini sama seperti rakaat ketiga, tidak disunahkan membaca surat pendek. Yang disunahkan membaca surat pendek itu hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Oleh sebab itu, setelah membaca surat Al-Fatihah, langsung takbir intikal Allahu Akbar, kemudian ruku. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah itu langsung takbir intikal untuk ruku. Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Dalam ruku itu sendiri disunahkan membaca doa tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah, diam sejenak. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. Disunnahkan membaca doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, setelah i'tidal mengucapkan takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Langsung sujud. Posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak. Berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk duduk di antara dua sujud. Saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, posisi duduk tahiyat akhir di sini adalah duduk tawarruk. Artinya, duduk yang mana bokongnya itu langsung menempel ke lantai. Duduknya itu tidak bertumpu pada kaki lagi, akan tetapi langsung kepada lantai. Posisi tangannya itu adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran, seperti halnya angka 5 dalam bahasa Arab. Kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, sehingga bokong langsung duduk dan menempel ke lantai. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas, dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Pada saat duduk tahiyat akhir itu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Bukan disunahkan, melainkan wajib. Karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Selain tasyahud akhir juga yang merupakan rukun sholat itu adalah sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Sedangkan sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan sunnah. Sunnah ab'ad, bukan sunnah hayat. Ketika sampai kepada bacaan illallah itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan hingga salam. Jadi posisi telunjuk tangan itu akan tetap menunjuk ke arah depan sampai salam, artinya sampai berakhirnya sholat ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam yang pertama. Salam pertama ini merupakan rukun, sedangkan salam yang kedua itu sunnah. Salam pertama sambil menolehkan kepala ke arah kanan, sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke posisi awal, menghadap ke depan, lalu dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri, sambil mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu disunahkan berniat keluar dari sholat.